Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Bareng-bareng. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Sekarang sampean coba berpasangan. Janji kokoh. Musyawarah untuk sakinah. Musyawarah untuk sakinah. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Oke ya. Nah, sekarang saya mau masuk dulu ke materi. Nah, ya, Anda pelajari dari apa yang kita nyanyikan. Kalau Anda hafal lagu ini, berarti nanti Anda akan bisa paham untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang kepingin keluarganya itu bahagia? Ngacung. Sing gak ngacung gak diamini malaikat. Ya, kurang karuan, makanya tak suruh untuk ngacung ya. Oke. Anda harus paham, ada 4 yang nanti harus sampean bangun. Ya, 4 hal nek kepingin keluargamu itu nanti bahagia. Ibarat rumah itu butuh cagak, betul nggak? Nah, ya, butuh cagak, butuh soko, ya itu. Nah, sokonya ini itu ada 4, ya, itu ada 4. Yang pertama harus diingat, untuk mendapatkan keluarga itu bahagia itu adalah berpasangan. Berpasangan sama dengan berjodoh. Jadi saat ini panjenengan sudah menjadi pasangan calon suami istri, itu artinya panjenengan insya Allah sebentar lagi akan sah sebagai suami istri yang mempunyai jodoh, berpasangan. Berpasangan itu berarti koyok burung itu mempunyai sayap. Enek sayap kanan, enek sayap kiri. Itu namanya berpasangan. Kira-kira nek manuk ora punya sayapnya hanya 1, iso mabur enggak? Enggak bisa. Sama halnya dengan nanti kalau sudah menjadi suami istri, mendapatkan bahagia itu enggak boleh hanya dimiliki oleh suami saja. Pokoknya aku neng omah iki sing mutusno aku, tidak boleh. Harus melalui musyawarah. Kudu nakoi pasangannya sampean seperti apa. Ini namanya berpasangan. Berpasangan itu artinya panjenengan siap untuk menjadikan istri atau suami itu pasangan untuk mencapai sesuatu. Bahagia. Nek kepingin daftar haji wong loro apa wong siji? Berdua. Nek nanti kepingin membangun rumah, kira-kira rumah itu seleranya istri apa seleranya suami? Seleranya bersama, ya. Nek kepingin untuk mendidik anak agar anak itu nanti itu baik, ditentukan oleh siapa? Berdua. Itu namanya berpasangan. Jadi berpasangan itu adalah sudah punya niatan bahwa aku hadir itu untuk melengkapimu. Suami, mana yang suami? Coba sekarang katakan kepada istrimu, calon istrimu di sampingmu. Aku hadir untuk melengkapi hidupmu. Coba sampaikan begitu. Coba, ayo. Ikuti saya. Ya. Aku hadir untuk melengkapi hidupmu. Nah, sekarang istri,
Coba bilang kepada calon suaminya, Mas, aku juga hadir untuk melengkapi hidupmu. Itu namanya pasangan. Ini harus diniati dari awal. Bukan saja nanti sampean mendapatkan buku nikah saja, tetapi harus dirasakan di dalam hati bahwa saya itu hadir untuk melengkapi hidupmu. Nah, wis melengkapi hidupmu namanya pasangan, tidak boleh untuk melihat kekurangan. Paham ya? Ketika nanti di dalam kehidupanmu kok menjumpai kekurangan pasanganmu, maka janganlah dilihat itu sebagai kekurangan yang terus-menerus sampean merendahkan pasanganmu. Tapi pahami bahwa itulah pasanganmu yang sampean hadir adalah untuk saling melengkapi. Itu namanya pasangan. Berjodoh itu seperti itu. Tengere nanti sampean itu berjodoh, pada saat nanti yang satu itu izin misalkan bekerja, Dek, aku ape mergawe, rong dino kira-kira nanti nggak pulang. Ketidakhadiranmu itu loh, itu selalu dinantikan. Jadi rasanya gak ketemu sedino itu piye gitu loh. Rasanya gak ngobrol sedino itu bagaimana, itu namanya berjodoh. Tapi kok sedino rong dino gak ditakoi, hati-hati. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kehadiranmu sudah mulai untuk tidak dirindukan. Jadi makanya nek ditakoi wong wedok, Mas, aja terus merasa bojoku iki kok rewel, sithik-sithik takok. Aku apa mangan apa takok. Posisi ning ndi takok. Itu bukan rewel, tapi itu adalah perhatian sebagai bentuk kasih sayang kepada pasangan. Itu namanya berpasangan. Jadi berpasangan itu ditandai dengan menikah secara sah, nanti di KUA di hadapan Bapak Penghulu, nek wis nyekel buku nikah, berarti insya Allah wis sampean sudah berjodoh dan siap untuk membangun hubungan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sanggup? Mbak, sanggup ya? Nek saling melengkapi, ya berarti wis tahu posisinya. Suami adalah kepala rumah tangga. Istri tugasnya adalah dia sebagai apa? Pendamping ya di dalam rumah tangga, mendukung, mensupport ya, dan menjadi istri yang solehah ya, itu. Ini tujuannya seperti itu. Pemimpinnya tetap suami. Ya. Apakah pemimpin itu harus benar terus? Tidak. Ya kadang-kadang salah. Makanya kudu gelem diingatkan, saling melengkapi. Namanya saling melengkapi seperti itu. Mau ya ketika nanti di rumah tangga diingatkan oleh istri? Mau ya Pak ya? Bersedia ya? Gak gampang muring-muring ya? Nah, wis cirine kuwi. Rumah tangga nek kepengin langgeng, yang kepengin soleh-solehah, pokoknya nek diilingno ora gampang emosi, gak gampang muring. Sing wedok gak gampang purik. Diilingno sithik wis meneng, rong dina gak dijak omong gak nyaut, ya, kamare dikunci, sing lanang kon turu njaba, wah iki katok ngene iki repot nek wis ngene iki ya gitu. Nah, itu. Ya. Ini namanya rumah tangga, ya, itu namanya berjodoh. Jadi yang pertama yang nanti harus dibangun soko yang pertama untuk rumah tangga bahagia itu adalah mempunyai rasa berpasangan. Ya, antum libasul lahun, hunna libasul lakum, wa antum libasul lahun. Ya, hunna ya libasul lakum. Istri itu kayak dene selimut. Nek wae adem-adem betul selimut ya. Iku Quran Mas sing muni iki Gusti Allah ya. Jadi
Bojomu wong wedok-wedok iku selimutmu sing menghangatkanmu. Jadi ciri pasangan yang membahagiakan itu adalah pasangan yang bisa memberikan kehangatan. Nek pasangan kok gak bisa memberikan kehangatan, ya isine malah kademen, malah kepanasan, yo gak kerasan. Jadi makanya ciri pasangan yang baik itu adalah pasangan yang bisa menghangatkan seperti selimut tadi itu. Wa antum libasul lahun. Suami pun juga demikian. Sampean pun juga harus bisa memberikan rasa kehangatan, tapi kehangatannya suami itu lebih kepada rasa aman. Oh, itu merasa nek enek bojone iku piye? Rumasa tenang gitu loh ya, gitu loh. Itu namanya rasa aman, hangat gitu loh. Sing kedua, rasa nyaman. Oh, ya Allah, aku nek ditinggal bojoku nyambut gawe iki kok rasane sepi gitu loh. Makanya bolak-balik tak WA. Itu sebetulnya adalah dia merasa senang ketika dia suami itu bisa memberikan rasa nyaman. Itu namanya berpasangan. Ya, paham ya? Ini yang pertama. Makanya di sini para suami, istri ya kudu meniatkan diri yang pertama ini. Ya, nanti harus dibangun bersama-sama. Yang kedua, nah, eling-eling. Ya, yang pertama apa tadi? Berpasangan. Yang kedua itu adalah janji kokoh. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Maksudnya janji kokoh ini di dalam bahasa Al-Quran namanya misakon ghalidh. Perjanjian yang kuat. Nikah kayak sing nanti sampean akan melakukan ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan istilah misakon ghalidh, perjanjian yang kuat. Ada 3 peristiwa Al-Quran itu menceritakan misakon ghalidh. 2 itu Allah menceritakan perjanjiannya Rasulnya Allah. Ya, yang satu itu membicarakan akad nikah. Jadi nikah yang nanti sampean lakukan itu sebetulnya kedudukannya sama seperti janjinya, kedudukannya sama seperti janjinya para Rasul. Jadi makanya nanti tolong jaga dengan baik. Ojo gampang putus nyambung. Nah, ya, jadi makanya di sini apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk bisa rumah tangga itu bisa bahagia? Yang kedua harus bersedia untuk berjanji. Ya, coba sekarang latihan janji. Ya. Janjinya nanti ucapkan menjadi kebiasaanmu. Ya, janjinya itu ya. Oke, sekarang coba tirukan saya, Mas-mas ya, suami-suami ya. Nek nyeluk piye? Nah, ya wes istriku gitu aja ya. Nah, nanti janjinya itu sampean ucapkan nek wes menjadi istri ya, tapi bilang begini. Bilang ya, ikuti saya. Istriku, ikuti saya. Istriku, aku berjanji akan menjadi suamimu yang baik. Aku akan menjagamu seumur hidupku dalam suka dan duka sampai ajal tiba. Aku akan berusaha membahagiakanmu. Oh, ini janji, ya. Jadi janji ini sampai ajal tiba. Maksudnya tadi kan tak takoi. Sampai berapa lama sampai nikah? Seumur hidup, Pak, sampai mati. Betul nggak? Jadi ini perlu untuk dilatih, untuk diucapkan. Koyok nek wong ape sholat lho, ape sholat duhur, muni piye? Usolli fardhu dhuhri. Padha. Sekarang coba digambarkan janji perjalananmu ke depan itu diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Meskipun saya yakin nek ndelok wajah-wajahmu itu suami-suami yang tanggung jawab. Suami-suami yang insya Allah menjadi soleh semuanya. Tapi ini kadang perlu untuk dilatih mengungkapkan.
Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, ya. Aku berjanji, insya Allah aku akan menjadi suamimu yang baik. Suami yang insya Allah bertanggung jawab, yang akan menjagamu seumur hidupku. Sampai ajal tiba nanti, aku akan berusaha menjaga dan membahagiakanmu. Ini namanya janji. Artinya, ya sampai kapanpun, itu kita berusaha untuk menjaga itu. Ya Pak, sekarang, nah terus istri bagaimana Pak? Ya istri juga berjanji. Ayo sekarang istri janji. Nah, ya Mbak, janji ya. Siap ya? Ayo tirukan saya. Nah, ya, oke. Suamiku, kok orang muni? Namanya siap untuk berjanji apa ora jane? Ayo. Nah, oke, nek gak semangat iki piye sampean ape dadi istri yang soleha? Ayo, istriku, suamiku, sing semangat lah, ya terus banter ya. Suamiku, aku juga berjanji, insya Allah, aku akan menjadi istrimu yang baik. Aku akan selalu taat dan mendukung dirimu sebagai pemimpin rumah tanggaku seumur hidupku. Wis itu ya. Ini namanya janji. Artinya janjinya apa aja Pak yang perlu? Ya sebetulnya banyak namanya tanggung jawab suami istri ya. Tapi itu tak ringkes, tak globalkan aja. Tapi ini ungkapan yang perlu untuk diucapkan sebagai suami istri. Lawang saat pacaran wani muni, sayangku, pokoknya kamu adalah hidup dan matiku. Wani muni ngono kok. Ini kan pada kalau janji, padahal cek pacaran. Tapi kalau nanti sudah menjadi suami istri, malah gak tahu babar pisan muni kayak gitu. Ada nggak kayak gitu tuh? Ya, titeni orang-orang sing dulu pada waktu pacaran sering mengungkapkan janji-janji. Terus pada waktu menjadi suami istri kok malah nggak pernah mengucapkan janji itu malah kebalik. Jadi misalkan pada saat kenalan itu biasa, tapi pada saat sudah menjadi suami istri itu mengungkapkan janji, komitmen, maka ini adalah pasangan yang insya Allah luar biasa. Siap ya? Paham dari sini? Nek paham tepuk tangan dulu. Insya Allah nih melihat semangatnya Anda, saya yakin keluargamu nanti itu awet, keluargamu itu langgeng, bahagia. Nek bahagia, insya Allah rezeki ini lancar. Nek rezeki lancar, anak-anaknya mesti api-api. Nah, ya itu. Jadi insya Allah ini dititeni. Prosesnya untuk keluarga bahagia itu tidak lepas dari yang pertama tadi adalah berjodoh, membangun perasaan berpasangan. Yang kedua adalah bersedia untuk membuat janji yang kokoh tadi itu. Apapun nanti ujiannya, pada saat nanti ketika sudah misalkan ya jauh, misalkan suami harus bekerja di luar kota, nih Surabaya, ning Kalimantan misalkan balik ke sana, sampean harus LDR. Ngerti LDR? Long distance, jarak jauh. Meskipun sampean jarak jauh di sana, pulangnya saulan pisan, tapi di sana meskipun banyak godaan wanita-wanita cantik di sana, tapi hatinya itu masih bertaut dengan jodoh yang ada di rumah. Istri pun juga demikian. Meskipun kelihatan sendirian di rumah, ada banyak cowok yang WA, bahkan mantannya itu juga japri. Sampai dadi bojo kok koyok gak kanggo babar pisan iki. Nah, aku kok ngesakno tidak mudah menghadapi godaan seperti itu, dan aku masih mencintai suamiku. Itu namanya Anda mempunyai komitmen yang luar biasa. Nah, ya.
Jadi makanya di sini penting bagi pasangan itu untuk dia siap membuat janji dan komitmen yang kokoh, ya. Oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ayo dibaca. Saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling hormat. Untuk sakinah, ya. Yang ketiga itu adalah saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling hormat. Dalam bahasa agama itu namanya muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan itu dengan baik. Kalau mempergauli pasangan dengan baik itu berarti tidak boleh kasar, tidak boleh merendahkan, tidak boleh apalagi Mas? Tidak boleh menyakiti. Membentak boleh enggak? Oleh enggak? Tidak boleh membentak. Artinya membentak pun itu termasuk bagian dari KDRT, tapi KDRT yang non fisik. Nah, ya itu. Jadi ngomongnya yo sing apik, gak usah bengok-bengok. Semuanya insya Allah bisa dibicarakan kalau ada masalah. Tidak perlu emosi, muring-muring, apalagi bengok-bengok, apalagi pakai kekerasan tangan, fisik, mbok ngaplok, mbok gelut, mbok piye dan sebagainya, ya. Hindari. Namanya muasyarah bil ma'ruf itu pasangan kudu diperlakukan dengan baik, ya. Contoh diperlakukan dengan baik itu piye? Nah, ngomongnya yang bagaimana, Pak? Nah, ngomongnya yang halus, yang sopan gitu ya. Nah, kalau istri ngomongnya piye? Yo nganggo tata krama, bahasa yang sopan, menghargai suami, gitu ya. Ojo nyeluk suaminya itu, Pak jenengmu sapa, Pak? Hah? Sopan. misalnya jenenge sopan, nyeluk Pan, iki lho anakmu lho kan kata kok gak apa ya, tidak menghargai. Cobalah dipanggil yang apa ya, romantis, menggairahkan gitu ya, Mas, ya gitu loh. Jadi buat panggilan kesayangan, itu penting. Buat panggilan kesayangan, gitu. Sayang, ya. Apa dik? Apa? Kira-kira apa, Mas? Sayang gitu, ya. Lah ya makane sampean tak bimbing iku piye carane manten lawas pun sampean gak usah terpengaruh omongane tangga. Sing penting karo bojo iki lho. Ya. Misalkan kula anu ya Pak, izin kalih wong liya lho, apa izin wong bojo-bojomu dhewe. Itu halal. Ya, jadi nggak usah izin gengsi. Ya, Dik, gitu. Jadi aja apa nyeluk anu kok izin dan sebagainya. Nggak usah izin. Ya, itu. Bu, nah, gitu. Orang nyeluk aku, iya anakmu. Nah, aku duwe bojo kok diceluk gak romantis belas ya. Nah, itu bagian dari kita sedang membangun hubungan harmonis romantis dan memperlakukan pasangan kita dengan baik. Insya Allah kalau kita mempunyai panggilan-panggilan kesayangan, kesukaan ya masing-masing itu akan mengurangi kata-kata kasar. Ya, itu bagian dari mengurangi kata-kata kasar. Ya, itu. Ada yang mengucapkan saya punya tetangga, namanya itu Maskur. Nah, ya. Nek diceluk Mas, katanya kok jangkar wong jenenge Maskur.
Akhirnya dinyeluke Sam diwalik. Ya, berarti Mas diwalik Sam. Ya. Sam. Jadi nek nyeluk bahasa memanggil suaminya, Sam itu pada karo Mas gitu loh. Tapi nek nyeluk Mas kok jangkar jenenge Maskur kayak gitu ya gitu loh. Sam kayak gitu itu. Boleh-boleh aja. Wong Nabi itu manggil Aisyah itu bukan sah, enggak begitu. Ya, sah ya. Bukan sah tapi ya Humaira. Bukan. Hah? Nek aku nyeluk ya di HP ku itu tak jenengno istriku itu Ayang Beb. Oh. Iya. Iya. Dah, itu apa? Berusaha jajal. Aku tanya istri, wong wedok nek diceluk panggilan kesayangan seneng apa ora? Seneng. Daripada diceluk, "Heh, kayaknya kopi." Loh, kan gak enak. Dek, Bu, Mom, ya. Itu bagian dari nanti sampean harus mulai membiasakan. Butuh latihan loh. Nek gak latihan kaku. Oh, ya, jelas. Nek gak mau latih dari awal, apa nyeluk itu loh kaku. Aku kok apa ngomong kok izin ya. Nanti nek wis terbiasa, itu akan menjadi kebiasaan. Kebaikan itu butuh kebiasaan. Syaratnya gak usah izin karo tanggane. Wong ini urusan rumah tangga. Ini bagian dari sedang membangun saling cinta, saling sayang seperti itu. Ya ini. Kuncinya di nomor 3 itu jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah tangga. Apa-apa itu butuh untuk dirembuk dengan baik, disampaikan dengan baik, dan diperlakukan dengan baik. Termasuk nanti misalkan suami, wayahe dadak butuh hubungan suami istri. Ya, butuh suami istri. Wayahe butuh apa hajat karo bojone. Sing wedok ya posisinya jek gak siap. Posisinya jek gak siap, yo awake kesel, isuk mau nyambut gawe sampai sore, ya. Sore wis nyampe rumah wis umbah-umbah dan sebagainya, kesel. Ternyata bojone njaluk turu dan sebagainya. Suami yang tidak baik itu memaksakan diri. Wayahe butuh wis gak mempertimbangkan dari apa yang sedang dalam kondisinya istri. Pokoknya sampean kudu nglayani aku, wong jenenge wong wedok. Ini namanya tidak memperlakukan pasangan dengan baik. Jadi makanya di sini buat posisi suasana yang itu sama-sama mendukung. Dia pasangan seneng, awake dhewe ya senang. Itu namanya melakukan dengan baik. Jadi makanya di sini tidak boleh nanti sewenang-wenang. Sing istri nanti, Mas, mbok nanti itu ojo cepet-cepet, kalem-kalem ae, kayak gitu. Iya, nek kalem-kalem itu nanti enak, kayak gitu. Iya, iya gak apa-apa iki wis karuan apene sah, sampeyan tak ceritani yang seperti ini. Itu bagian dari membangun hubungan suasana yang harmonis yang itu ditentukan dari kualitas hubungan suami istri. Nanti itu. Ya, paham ya? Ini yang ketiga. Ayo jajal. Yang pertama dia mau apa? Berpasangan, berjodoh, ya. Jadi kudu saling melengkapi, paham ya? Oke. Yang kedua tadi apa? Janji kokoh itu maksudnya piye? Bersedia untuk berjanji melaksanakan tugas sebagai suami maupun istri, itu namanya janji. Bersedia untuk komitmen dalam suka maupun duka, ya. Selalu menjaga kepercayaan, jangan sampai di belakang itu berkhianat. Oh, ya itu namanya janji, ya itu. Terus kemudian yang ketiga, mempergauli pasangan dengan baik, ya. Diwujudkan saling cinta, saling jaga, saling menghormat. Yang terakhir,
Nah, ini dari saya yang terakhir. Musyawarah. Suami istri itu selalu terbiasa memecahkan masalah rumah tangga itu dengan cara musyawarah. Musyawarah itu piye toh? Ngajak ngomong, betul. Ngajak ngomong. Komunikasi. Jadi enek-enek apa-apa iku taren dhisik karo pasangane. Enek misalkan ape ketekan dulure iki ape nginep nak nggone omahmu. Ya. Mas Sopan, aku kalau sak keluargaku iki engko ape ning nggonmu terus aku tak nginep 3 dina ya nang ngene nggonmu. Mas Sopan jawab piye? Hah? Oh iya, aku ya seneng ya sampean nang ngene nggonku, tapi sik ya aku tak rembukan sik karo bojoku. Nah, gitu. Jadi gak langsung ya. Akhirnya sing wedok wong omah cilik kayak ngene kok gak penak, mending anu ae engko tak silihno nang ngene anu apa jenenge bulekku wae sing omahe ombo. Lho kan enak solusi kayak gitu itu. Ya, ini bagian dari memecahkan sesuatu itu butuh untuk musyawarah. Iki enek duit iki ya enake dienggo nabung apa dienggo tuku lemah misalkan kayak gitu itu. Ini butuh taren. Ora terus nyekel duit langsung sing lanang dadel ora taren sing wedok dadi masalah. Makanya semuanya itu butuh untuk dimusyawarahkan. Insya Allah keluarga pasangan suami istri yang terbiasa menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan musyawarah itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga. Kenapa? Ya karena selalu berusaha membahagiakan pasangan. Ya, oke. Saya kira itu ya sebagai gambaran dari rumah tangga nanti itu tidak lepas dari 4 hal ini ya, 4 hal ini yang insya Allah nanti panjenengan akan mulai paham dari sini. Yuk kita nyanyi lagi ya supaya nanti dieling-eling apa yang harus nanti sampean lakukan. 1, 2, 3. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling hormat. Musyawarah untuk sakinah. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya?